5 kali idola K-pop membuat pengakuan yang memilukan selama siaran langsung. Saat idola K-pop melakukan siaran langsung, biasanya itu adalah saat yang menyenangkan saat mereka berinteraksi dengan penggemar. Namun ada juga momen di mana para idola membuat pengakuan yang memilukan selama siaran langsung. Inilah 5 momen tersebut. Yang pertama, Jungkook BTS berbicara tentang menerima telepon dari penggemar Sasaeng. Hal yang sering dilakukan para Sasaeng fans adalah mencari tahu nomor telepon idola K-pop dan menelepon mereka saat melakukan siaran langsung. Jungkook BTS adalah seorang idola yang harus berurusan dengan ini cukup banyak. Pada 17 Juni 2019, Jungkook BTS mengadakan V-Live pribadi, di mana dia berbicara dengan penggemar sambil menikmati segelas anggur. Streaming itu dengan cepat diberi judul Minuman Santai Setelah Waktu Bahagia. Jungkook menerima panggilan di teleponnya. Alih-alih menerima panggilan, Jungkook melihat nomor tersebut dan kemudian menjelaskan situasinya kepada ARMY. Ini adalah panggilan dari seorang penggemar. Bunyinya, Anda melakukan V-Live dan saya baru saja menelepon Anda untuk memeriksanya. Yang saya lakukan adalah saya langsung memblokir panggilan tersebut. Saya sebenarnya mendapat banyak panggilan dari fans Sasaeng, kata Jungkook. ARMY sangat marah karena penggemar Sasaeng akan mengganggu Jungkook seperti itu dan memujinya karena memanggil mereka atas perilaku mereka yang tidak dapat diterima. Yang kedua, Twice berbicara tentang penggemar yang menunggu mereka di asrama lama mereka. Di asrama lama Twice, banyak penggemar cenderung menunggu mereka di luar, yang membuat anggota tidak nyaman. Karena itu, ketika Twice pindah ke asrama baru mereka jarang berbicara tentang kehidupan asrama mereka, karena mereka takut penggemar akan melanggar privasi mereka lagi. Fans Sasaeng ini juga menjadi alasan mengapa Twice ragu untuk melakukan siaran langsung di asrama mereka. Yang ketiga, V BTS berbicara tentang ditindas. Sambil menghibur seorang penggemar yang mengalami masalah dengan temannya, V membuka tentang pengalaman masa lalunya sendiri dari sekolah dasar. Penggemar itu khawatir dia akan kehilangan semua temannya karena dia baru saja berselisih dengan seorang teman yang sangat populer. V memberitahu penggemar, "Tidak apa-apa, hal yang sama terjadi pada saya. Saya juga hampir kehilangan semua teman saya karena satu-satunya teman yang saya miliki ini." Dia kemudian menjelaskan, "Teman saya pandai di sekolah dan pandai olahraga dan melakukan segalanya dengan baik dan saya hanya rata-rata. Kami dekat, tapi kemudian aku mulai merasa dia tidak menganggapku sebagai temannya, melainkan sebagai seorang yang lebih rendah darinya. Saya telah memperhatikan itu, tapi kami tetap berteman. Kemudian pada hari ulang tahun teman itu, dia berkata di sekolah bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu, sertifikat hadiah adalah hadiah ulang tahun yang trendy. Jadi dia meminta semua orang untuk membeli sertifikat hadiah dan datang ke pestanya selama akhir pekan. Jadi saya membelikannya sertifikat hadiah untuk ulang tahunnya dan pergi ke rumahnya. Saya mengetahui bahwa dia sengaja memberitahu semua orang kecuali saya di mana pestanya akan diadakan," kenang V. "Saya tidak tahu harus pergi kemana, jadi saya menunggu di luar selama 3 jam dengan membawa sertifikat hadiah sambil mencoba mencari tahu di mana saya harus pergi." V mengatakan bahwa setelah dia menghabiskan berjam-jam menelepon dan mencoba menghubunginya, temannya akhirnya menjawab teleponnya dan memberitahunya di mana mereka berada. "Saya pergi ke sana dan memberinya sertifikat hadiah, lalu aku berkata, sudah waktunya aku pulang sekarang, jadi aku akan pergi dan pergi. Saya ingat menangis begitu keras saat berjalan pulang." Namun, V melaporkan bahwa ia kemudian mengetahui alasan dari perilaku kejam temannya tersebut. "Belakangan aku mendengar bahwa dia cemburu padaku," katanya. "Itu sebabnya dia tidak memberitahu saya di mana pestanya. Setelah beberapa waktu berlalu, dia memberitahu saya bahwa dia telah cemburu pada saya karena saya rukun dengan teman-teman kami. Jujur saja, itu yang terjadi di sekolah dasar dan kami masih muda. Dia dengan tulus meminta maaf kepada saya sekitar 2 tahun kemudian. Kami sempat canggung karena kejadian itu, tetapi karena dia meminta maaf dengan tulus kepada saya berterima kasih kepadanya." V menyebutkan bahwa kemudian setelah dia debut dengan BTS, dia pernah bertemu dengan teman itu saat mengunjungi kampung halamannya. "Saya mentraktirnya secangkir kopi," kata V. Yang keempat, Momo Twice berbicara tentang diet masa lalunya. Momo Twice mengaku selama siaran langsung bahwa dia menggunakan metode ekstrim untuk menurunkan berat badan ketika dia masih menjadi trainee.
Selama Jihyo Candy Night, Jihyo memasak ceker ayam, kimchi, dan nasi goreng. Nayeon, Jonghyun, dan Momo bergabung dengannya untuk makan dan mendiskusikan pertanyaan penonton. Momo mengungkapkan bahwa dia diberitahu untuk menurunkan 7 kg sebelum debut, jadi dia kehilangan berat badan dalam 1 minggu. Saat saya masih trainee, saya diberitahu bahwa saya harus menurunkan 7 kg apapun yang terjadi. Itulah satu-satunya cara untuk tampil di showcase, kata Momo. Dia menggunakan tindakan ekstrim untuk menurunkan berat badan dalam waktu singkat, sehingga dia menjadi takut akan kesehatannya sendiri. Saya tidak makan apapun selama seminggu penuh dan pergi ke gym sepanjang waktu. Saya terus meludah sehingga tidak ada air yang masuk ke tubuh saya, dan ketika saya berbaring di tempat tidur, aku mencoba untuk tidur. Saya takut saya tidak akan bangun lagi, jadi saya tiba-tiba mulai menangis, kata Momo. Dia terpaksa makan es batu selama seminggu penuh. Takut dia tidak akan bisa berdiri di atas panggung pertunjukan. Semua anggota memiliki bobot goal untuk tampil di 16. Saya makan 1 kubus es, tapi saya pikir saya akan menjadi gemuk bahkan dengan itu. Itulah yang saya lakukan, tapi berat saya tidak turun 7 kg pada hari H, jadi mereka memberi saya waktu sekitar 3 hari lagi, kata Momo. Momo menjelaskan bahwa dia akhirnya berhasil menurunkan berat badan. Anggota itu mengingat betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihatnya karena dia pucat seperti sekarat. Begitu dia mencapai berat sasarannya, dia memakan semua yang terlihat, sangat melegakan para penggemar. Dia mendapatkan kembali 7 kg minggu berikutnya. Saya turun 7 kg dalam seminggu, dan berat saya naik 7 kg lagi dalam minggu berikutnya. Saya menjadi sangat kenyang setelah makan sedikit, tapi saya makan tanpa henti selama seminggu, kata Momo. Jonghyun berbicara tentang betapa sulitnya hal itu, berkata, perusahaan menyuruhmu menurunkan 7 kg dalam seminggu, itu terlalu banyak. Katakan pada mereka untuk mencobanya sendiri. Momo memiliki hubungan yang lebih baik sekarang dengan makanan, dengan mengatakan, jika kamu pikir itu akan membuatmu gemuk, itu akan membuatmu gemuk. Jika Anda menikmati makanan, itu 0 kalori, kata Momo. Yang kelima, Epin Chorong berbicara tentang insiden KBS Gayode Chukje 2019. Selama KBS Gayode Chukje 2019, Epin mengalami situasi yang memilukan. Ketika grup tersebut selesai membawakan lagu mereka mereka mulai mempersiapkan penampilan dance lainnya. Namun kinerja itu dipotong oleh KBS. Fans sangat marah dengan ini dan menuntut permintaan maaf dari KBS. Tidak lama kemudian, anggota Epin berbicara tentang kejadian ini dan berbagi bahwa itu adalah kecelakaan dan KBS meminta maaf kepada mereka. Namun selama siaran langsung, Chorong tidak bisa menahan kesedihannya berbagi tentang kejadian ini. Alasan kami kecewa bukan karena hanya penampilan kami hari ini, tetapi jujur saja, satu-satunya alasan kami pergi ke acara akhir tahun adalah 100% semata-mata untuk para penggemar. Kami ingin menunjukkan kepada penggemar bahkan hanya 1 panggung lagi yang berkesan. Jadi, kami pergi tapi kami diberi waktu yang sangat sedikit. Dalam waktu singkat itu, kami harus tampil tapi tidak bisa menyelesaikan 1 lagu penuh. Agensi, penari, dan anggota kami berusaha dengan sangat keras untuk menunjukkan segala macam hal dalam waktu singkat itu. Kami sudah mencobanya, tapi kami tidak beruntung. Mereka memotong kami 10 hingga 15 detik, dan kami tidak dapat melakukan semua yang ingin kami lakukan. Jadi kami sangat kecewa. Mereka bilang itu karena ada banyak grup yang perlu tampil, tapi kami menjadi serakah dan ingin menunjukkan lebih banyak kepada Anda, tetapi kami tidak diizinkan. Jadi bagaimanapun kami sejujurnya tidak harus tampil, tetapi kami hanya memutuskan untuk tampil hanya untuk penggemar. Saya tidak menyesal karena itu kecelakaan, saya hanya frustasi, kata Chorong. Jadi bagaimana menurut kalian tentang pengakuan memilukan ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.